Mas, kenapa kamu cuci baju ibu? Tanyaku kepada Mas Bayu. Tapi pertama, awal mula. Mas, kenapa kamu cuci baju ibu? Tanyaku kepada Mas Bayu. Tak biasanya suamiku mau mengerjakan pekerjaan rumah. Apalagi untuk ibu. Iya, ibu lagi sakit. Jadi, tadi ibu itu jatuh pas mau ke laundry, Mir. Ucap Mas Bayu yang membuatku terkejut. Ibu jatuh. Astaga, jahat sekali pikiranku. Kukira Mas Bayu melakukan hal ini karena sesuatu. Ternyata, aku salah. Aku sudah mengira sesuatu yang tidak-tidak kepada ibuku sendiri. Ya udah, Mas. Biar aku aja yang cuci. Mas istirahat aja. Ucapku. Mas Bayu pun menurut. Ia pergi ke ruang tamu. Sepertinya ia akan banyak membaca koran yang baru saja dikirim oleh Loper tadi pagi. Hari ini adalah hari pertamaku aku bekerja di restoran dekat rumahku. Mas Bayu kebetulan juga libur panjang karena mendekati masa tahun baru. Namun, karena restoran sepi, terpaksa harus tutup ketika jam 12 siang, aku pun juga pulang ke rumah. Aku tinggal bersama ibu kandungku, Ibu Niken Sandini namanya. Sedangkan namaku sendiri adalah Maira Santika, panggil saja Maira. Setelah 1 jam aku mencuci, aku pun pergi memasak. Tak ku dengar suara Mas Bayu ataupun ibu. Mereka sepertinya sedang istirahat. Tak ada kecurigaan apapun di mataku mengenai keduanya. Karena mana mungkin ibuku akan menyukai Mas Bayu yang jelas 20 tahun lebih muda darinya. Aku mendengar suara langkah terburu-buru ketika aku hendak memasuki kamarku. Beruang. Bersamaan dengan itu, aku membuka pintu kamarku. Ibu? Aku terkejut karena ibu berbaring lemah di atas kasurku. Aku pun datang memeluknya dengan erat, karena kupikir setelah jatuh tadi, ibu tentu akan merasa tidak nyaman dan masih kesakitan. Ibu sakit? Iya, Mir. Pinggang ibu mau patah. Tadi ibu naik apa sih? Kok sampai jatuh? Tanyaku dengan menghela nafasku pelan. Naik motor. Tapi ibu lupa kalau ibu pakai heelsnya sudah ibu jatuh dan tergelincir. Mau ku panggilkan tukang pijat, Bu? Tawarku. Ibu hanya menggelengkan kepalanya. Lantas, aku pun membiarkan ibu beristirahat kembali. Meski ibu berada di kamarku itu pun tak masalah bagiku. Malam harinya aku tertidur lelap bersama Mas Bayu. Karena hari ini aku sudah banyak melakukan pekerjaan rumah dan pekerjaan di restoran. Biasanya aku tak pernah bangun di pukul 12 malam. Entah kenapa saat itu kebelet pipis dan aku kaget ketika Mas Bayu tak lagi tidur di sebelahku. Pria itu menghilang entah kemana. Aku pun keluar kamar dan berniat pergi mencarinya terlebih dahulu. Tapi karena sudah kebelet aku pun buru-buru pergi ke kamar mandi. Setelahnya aku mendengar suara rintihan seseorang di kamar belakang. Sedikit merinding, tapi aku berusaha untuk memberanikan diri. Tapi, tak sengaja kakiku menabrak timba dan alat pel yang diberdirikan di pintu belakang. Duk, timba itu terjatuh, dan anehnya suara rintihan itu menghilang begitu saja. Aku semakin merinding dan kembali ke kamar. Mas Bayu juga masih tidak ada di kamarku. Aku pun lantas menelponnya, tapi ponselnya berada di kamar. Itu artinya Mas Bayu tidak kembali. Kenapa perasaanku tidak enak? Aku pun beranjak dari tempat tidurku. Baru saja aku membuka pintu kamarku, Mas Bayu sudah berdiri di depanku. Titik-titik keringat membasahi dahinya. Wajahnya juga tampak panik ketika melihat aku terbangun di malam hari. Tapi, ia enggan untuk menanyakan kenapa aku terbangun. Mas Bayu memang jarang berbicara, bicara seperlunya saja. Ia juga tidak pernah sampai ngopi atau cangkruk dengan teman-temannya. Mas, kamu dari mana? Tanyaku heran. Apalagi ekspresi wajah Mas Bayu seperti habis ketemu setan, panik dan begitu berkeringat. Nafasnya juga tersengal. Dari belakang Dik, ambil jemuran soalnya mau hujan. Jawabnya. Terus jemurannya mana? Sudah kutaruh di kamar ibu. Oh, iya ya. Hari ini kan aku hanya mencuci pakaian ibuku.
Aku pun tersenyum tak kusangka, Mas Bayu seperhatian ini kepada mertuanya. Ia memang menantu yang baik. Oh, ya udah, Mas. Tapi kenapa kamu ngos-ngosan sih, Mas? Tanyaku lagi. Tadi ada hantu. Jawab Mas Bayu yang lantas masuk ke dalam selimutnya dan pergi tidur. Aku pun hanya menggelengkan kepalaku. Lantas kembali tidur. Sekitar jam 7 pagi, aku terbangun. Aku harus segera pergi bekerja. Apalagi selama liburan ini aku akan dibayar per hari sesuai banyaknya tamu yang kulayani di restoran. Itulah yang menjadi penyemangatku. Aku pun mandi dan beranjak merias wajahku. Lantas, Mas Bayu muncul dengan telanjang dada. Lagi-lagi ia ngos-ngosan dan bahkan lebih terlihat lelah dari biasanya. Mas, kamu kenapa? Kok pagi-pagi sudah ngos-ngosan sih? Tanyaku. Karena memang agak aneh, Mas Bayu beberapa waktu ini sering terlihat lelah. Ngos-ngosan tidak jelas. Aku baru bersihkan halaman belakang. Rumputnya sudah panjang-panjang, Mir. Jawab Mas Bayu. Oh, ya udah kalau gitu. Aku jalan dulu ya, Mas. Doakan restoran ramai supaya aku banyak dapat uang. Ujarku yang lantas mencium tangan suamiku. Suamiku bernama Bayu Wijaya. Tingginya sekitar 182 cm. Kulitnya coklat, wajahnya tirus seperti orang Eropa, berjambang dan gagah perkasa. Ia juga dikenal sangat ramah. Suamiku bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan furniture besar. Ia juga dikenal ramah kepada anak buahnya. Sejauh ini Mas Bayu sama sekali tidak pernah aneh-aneh di belakangku, seperti bermain api atau selingkuh dengan wanita lain. Mas Bayu sangatlah setia, begitu kata teman-temannya. Tak ada yang pernah ia layani ketika wanita atau karyawan baru berusaha merebut perhatiannya. Aku pun percaya dan bangga memiliki suami sepertinya. Meski kami tidak bergelimang harta, setidaknya kehidupan kami sangat cukup. Bahkan aku bisa memberikan uang jatah bulanan untuk ibuku. Hati-hati, Dik. Iya, nanti aku doakan kamu banyak tamu ya di sana. Supaya kamu bisa banyak dapat bayaran double. Ujar Mas Bayu. Makasih, Mas. Aku pun berangkat bekerja. Tapi, dasarnya aku ini ceroboh dan pelupa baru saja 15 langkah aku keluar dari rumah. Aku justru lupa membawa ponselku. Kalau tidak ada ponsel, bisa-bisa aku bosan di sana. Biasanya aku juga membuat cerita online atau novel online di sela-sela menunggu pengunjung restoran datang. Aku pun memasuki rumah dan berniat pergi ke kamarku. Tapi, ada yang aneh kenapa gagang pintu kamarku dikunci. Apa Mas Bayu sedang tidur dan tidak ingin diganggu? Tapi, mana mungkin bukannya ia sedang membersihkan halaman belakang. Mas? Mas? Teriakku. Tak ada sahutan dari kamar. Aku pun mencari ibuku di kamar. Tapi, ibu juga tidak ada di kamar. Apa mereka baik-baik saja? Jangan-jangan mereka dirampok. Ah, tidak. Ini hanya perasaanku saja. Bu, ibu. Panggilku. Ibu pun menyahut. Ada apa, Amir? Sahutnya. Anehnya kenapa suara ibu berasal dari kamarku? Aku pun segera kembali ke kamarku. Pintunya sudah tidak dikunci. Ibu. Bersambung. Kedua, celana dalam ibu. Ibu tak menjawab. Aku pun hanya mengambil ponselku di dalam kamarku. Lantas aku kembali melangkahkan kakiku keluar dan bergegas untuk pergi ke restoran dan bekerja. Selama di perjalanan, aku masih tidak habis pikir kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali tidur di kamarku. Ada apa gerangan? Apa ibu sedang sakit dan merindukan sosokku? Aku khawatir jika ibu sakit parah dan ingin aku menemaninya seharian di rumah. Setibanya di restoran, rupanya sudah banyak pengunjung tamu untuk memesan makanan. Sepertinya aku akan sangat kelelahan hari ini. Tak apalah, setidaknya ada upah harian yang menanti. Bukannya upahku hari ini dihitung dari banyaknya pengunjung yang datang. Ah, senangnya bisa punya duit banyak begitu pikirku.
Di sela-sela aku bekerja melayani tamu restoran yang datang, ponselku berdering kulihat nomor bapak menelponku. Tanpa pikir panjang ku angkat telepon bapakku. Halo, Pak. Halo, Bapak sudah mau pulang, Duk. Kamu di mana? Tanya bapak dengan suaranya yang serak-serak basah. Maira masih di restoran, Pak. Maira bekerja spesial mendekati tahun baru ini. Ucapku. Oh, ya sudah, Bapak sudah sampai terminal. Sebentar lagi Bapak mungkin naik ojek saja. Ibumu di rumah kan, Duk? Iya, Pak. Ibu di rumah, ibu sakit. Kemarin kata Mas Bayu jatuh, Pak. Lah, kok bisa tuh jatuh? Iya, Pak. Ibu pakai heels jadi jatuh. Ujarku. Bapak pun segera menutup teleponnya karena kebetulan hujan katanya. Jadi, aku pun segera melanjutkan aktivitasku di restoran seperti biasanya. Setelah bekerja seharian, aku pun pulang tepat jam 7 malam. Aku menaiki ojek untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku tak melihat siapapun. Suasana sepi. Bukannya Bapak datang. Kenapa sepi? Pikirku. Aku pun mengetuk pintu. Tak lama Mas Bayu membukakan pintu untukku. Kok sepi, Mas? Mana Bapak sama Ibu? Tanyaku. Bapak masih keluar sama Ibu. Kamu kok tumben malam? Iya, Mas. Hari ini restoran ramai. Jadi aku banyak dapat uang. Kamu sudah makan, Mas? Belum. Ini lapar. Jawab Mas Bayu. Aku pun tersenyum. Ayo kita makan di luar, Mas. Kan sudah lama kita nggak pernah ngewarung. Usulku. Mas Bayu pun setuju. Kami berdua pun berangkat ke rumah makan seafood yang terkenal di kotaku. Kami berdua berangkat menaiki motor bebek Mas Bayu. Aku bonceng di belakang tubuh suamiku. Ketika aku memeluknya, aku mencium aroma parfum yang tidak asing di hidungku. Tapi, aku tidak tahu itu aroma parfum siapa. Lagi pula, apa Mas Bayu sengaja memakai parfum untuk menyambutku? Ah, seromantis itu suamiku. Selang 30 menit kami tiba di sebuah rumah makan yang menjadi langganan kami saat kami berpacaran dulu. Lama ya, Mas? Gak kesini? Suasana semakin ramai saja. Ujarku. Iya, Dik. Ramai sekali. Mas Bayu menggandeng tanganku memasuki restoran. Rasanya aku dan Mas Bayu sudah seperti pasangan pengantin baru saja. Kami mengambil bangku di paling depan, di mana dekat dengan kolam ikan yang sengaja dibangun untuk memanjakan mata kami. Mas, kamu kok so sweet sih? Ujarku tiba-tiba saat Mas Bayu dan aku duduk berhadapan. Wajah Mas Bayu tampak kebingungan dan bertanya. So sweet gimana sih, Mir? Tanyanya. Kamu kok tumben sih Mas pakai parfum segala? Kayaknya kamu itu feelingnya dapat banget. Buktinya sekarang kita malah makan malah romantis berdua, iya kan? Mendengar ucapanku, ekspresi Mas Bayu agak aneh. Ia bahkan seolah acuh tak acuh. Wajahnya juga tidak enak seketika. Mimik yang pasif dan seolah hambar. Kamu kenapa, Mas? Kamu marah? Tanyaku yang tidak enak dengan ekspresi yang ditunjukkan Mas Bayu. Kamu lebay, Mir? Parfum aja kamu komentarin. Jawab Mas Bayu. Apanya yang lebay, Mas? Bukannya wajar jika kamu seorang suami berwangian ria kala bersama istrinya? Tanyaku lagi. Obrolan kami terputus kala seorang pelayan datang membawakan menu makanan yang kami pesan di atas nampan besarnya. Permisi, Mbak. Ini pesanannya, silakan. Pelayan itu membungkukkan badannya sedikit dan tersenyum ramah kepadaku dan Mas Bayu. Makasih, Mas. Ujarku. Mas Bayu hanya menatapku sinis. Entah apa yang dipikirkannya. Mas, kamu kenapa? Tanyaku lagi. Kamu kapan punya anak, Mir? Aku bosan menunggu anak dari rahimmu. Dek, kenapa Mas Bayu begitu?
Ini kali pertama aku mendengarkan ucapannya yang begitu pedas dan menyayat hati selama 3 tahun kami menikah. Sabar, Mas. Kita kan udah berusaha. Mungkin Tuhan belum kasih aja, Mas. Ucapku dengan menahan nafasku sejenak. Entah kenapa ucapan Mas Bayu tadi membuatku tidak selera makan seketika. Dadaku terasa penuh, pedih rasanya, mengingat memang sudah selama ini aku dan Mas Bayu belum juga punya momongan. Iya. Mas Bayu hanya menjawab perkataanku singkat. Ia lantas tidak banyak bicara. Makan malam berdua di rumah makan malam ini justru tidak romantis sama sekali. Perasaan sedih justru sangat menggelayuti pikiranku. Selesai makan aku dan Mas Bayu pulang, tidak ada kata-kata yang aku ucapkan kepadanya. Sakit hatiku karena aku tidak bisa memberikan keturunan untuknya. Setibanya di rumah, Bapak dan Ibu belum kunjung pulang. Aku pun yang sudah lelah berusaha untuk tegar. Mas Bayu tidak menemaniku di kamar. Ia memilih duduk di ruang tamu dengan membaca buku-buku ensiklopedia. Maklum, Mas Bayu adalah orang yang gemar membaca. Ia sangat suka sekali mengisi waktu kosongnya dengan membaca berbagai buku. Wawasan Mas Bayu memang sangat luas. Dulu, bahkan aku jatuh cinta karena ilmu yang ia miliki dan keluasan ia berbicara. Aku pun meletakkan hasil jerih payahku seharian ini di lemari pakaian. Kalau aku membukanya, hatiku kembali merasa ada kejanggalan yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Aku menemukan celana dalam asing yang ada di antara lipatan pakaian itu. Hatiku bertanya-tanya, celana dalam siapa yang ada di lemari ini? Perasaan, aku belum pernah membeli celana dalam Brenda. Karena aku kurang suka dengan motifnya. Apa ia Mas Bayu selingkuh? Kalau selingkuh, kenapa ia meninggalkan barang buktinya seenaknya di kamar ini? Hampir tak masuk akal, tapi lantas kala aku akan menanyakan celana dalam itu, seseorang mengetuk pintu kamarku. Aku pun tergesa-gesa membukanya. Bapak, Maira, astaga, Bapak rindu kamu, Nak. Sudah sebulan Bapak bekerja merantau. Kamu sehat kan? Bapak tampak lelah, sudut matanya sudah mulai keriput. Tatapannya juga mulai redup. Sehat. Bapak sama Ibu dari mana saja? Dari tadi Maira cariin. Maira mau traktir kalian berdua. Tapi, Bapak malah menghilang. Gerutuku. Tak kusadari aku juga masih menenteng celana dalam asing yang kuselipkan di antara lipatan tanganku. Bapak lantas menanyakan suatu hal yang membuatku terkejut bukan main. Bapak tadi jalan-jalan sebentar. Oh ya, Mir, kenapa kamu bawa celana dalam ibumu? Dek, bersambung. Ketiga, handicam. Apa, Pak? Aku mulai gugup ketika Bapak mengatakan ini adalah celana dalam ibuku. Tidak mungkin. Mungkin saja Mas Bayu melipat celana ini kala pakaian ibu sudah kering dari jemuran semalam dan tak sengaja tertukar dengan milikku. Tapi, apa mungkin? Ibu pun lantas muncul di antara kami berdua, wajahnya panik seketika saat aku masih membawa celana dalamnya. Maira, kenapa kamu bawa celana dalam ibu? Tanyanya. Ini tadi ada di kamarku. Bu, aku pikir ibu yang lupa meletakkannya di lemariku sana. Ibu pun merebut paksa celana dalamnya. Mas Bayu juga ada di antara kami tiba-tiba. Wajahnya biasa saja, datar, tidak ada yang ditunjukkan sebagai bentuk ekspresi. Semenjak itu, aku sering mengamati kelakuan Mas Bayu dan Ibu. Sejauh ini tidak ada yang mencurigakan. Mungkin aku yang terlalu sering melihat sinema Indonesia hingga aku berpikiran hal-hal buruk mengenai ibuku sendiri. Apalagi baru-baru ini ada kabar senterkan mengenai perselingkuhan menantu dan mertuanya. Aku sempat terkejut dan mengelus dada. Tapi, ya sudahlah. Aku berpikir terlalu jauh karena tidak mungkin suamiku yang baik itu akan melukai kepercayaanku. Aku yakin itu. Sore harinya aku melihat Bapak termenung di depan kamarnya. Aku pun perlahan mendekat padanya dan menanyakan apa yang terjadi padanya. Pak, kenapa Bapak murung? Tanyaku. Bapak curiga dengan ibumu akhir-akhir ini, Mir. Dek, curiga?
Apa maksudnya? Apa mungkin? Tak lantas bertanya. Bapak sudah menceritakan unek-uneknya. Tadi bapak mau antar ibu ke pasar. Kata ibu nggak usah karena ibumu nggak mau repotin bapak. Mir, ibu bilang mau naik ojek. Tapi nyatanya, tetangga bilang ibu boncengan dengan suamimu ke pasar. Hatiku semakin sakit. Apa mungkinkah keduanya memiliki hubungan lain selain menantu dan mertua? Namun, sekali lagi aku mencoba untuk menguatkan diriku dengan mengatakan hal-hal positif kepada bapak. Mungkin kebetulan Mas Bayu mau keluar, Pak. Makanya ibu minta antar. Bisa jadi ibu khawatir karena bapak kan baru pulang dari kerja merantau. Iya toh? Bapak tersenyum. Ya Mir, lagian bapak juga yang salah. Masak toh ya bapak curiga sama menantu sendiri. Hehehe. Kekehnya. Sejenak setelahnya aku memutuskan untuk menjemur pakaian di halaman belakang. Seorang tetangga yang sering berbicara dengan ibuku bernama Sutina itu menyapaku. Anehnya ini tak biasanya Bu Sutina bertegur sapa denganku. Biasanya ia lebih memilih untuk akrab dengan ibu dibandingkan denganku. Nak Maira. Iya, Bu. Jawabku. Kamu jemur pakaiannya kok pakai dilipat gitu sih? Sapanya lagi. Aku kebingungan apa yang kulipat. Maksudnya, Bu? Wajah kamu kok dilipat? Kamu ada masalah apa gimana? Gak ada kok, Bu. Jawabku dengan melayangkan senyuman simpul di bibirku. Minggu kemarin kamu gak lihat memangnya, Mir? Lihat apa, Bu? Suami kamu itu mesra banget loh sama ibu kamu. Nyuci-nyuci baju berdua pas bapak kamu belum pulang. Jangan-jangan mereka lagi nirukan yang viral itu. Dek. Masa sih, Bu? Tanyaku dengan gugup. Hampir tidak percaya dengan ucapan tetangga sebelah rumahku itu setelah akhirnya dia memberikan sebuah bukti foto antara ibu dan Mas Bayu yang memang asyik mencuci baju bersama. Itu fotonya? Kamu percaya kan? Tanya Bu Sutinah. Bukannya ibu sempat sakit dan jatuh ya? Bu minggu kemarin pas naik ojek? Tanyaku lagi. Gak ada yang jatuh kok, Mir. Kamu aja yang dibohongin. Hihihi. Bu Sutinah lantas masuk ke dalam rumahnya. Foto di ponsel Bu Sutinah tadi masih terbayang-bayang di otakku. Entah bagaimana aku harus bersikap sekarang. Sementara bapak juga bilang, kalau sampai sekarang ibu dan Mas Bayu belum pulang dari pasar. Sesak rasanya dadaku membayangkan jika benar apa yang diucapkan Bu Sutina tadi itu benar. Tapi tak lama lamunanku terbuyar. Ibu datang dari pasar bersama Mas Bayu. Aku pun segera menyelesaikan dengan cepat untuk menjemur pakaian dan menyambut Mas Bayu. Mas, kok kamu ke pasar sama ibu? Tanyaku. Anehnya wajah Mas Bayu justru memanas. Kamu itu mikir, harusnya aku yang tanya ke kamu. Kenapa nggak kamu aja yang belanja? Kenapa harus ibumu? Astaga, Mas Bayu marah. Bukannya aku sudah bilang jikalau 3 hari ini aku akan beristirahat sejenak, karena 3 hari kemarin aku sibuk dengan restoran yang super ramai di tahun baru. Mas, aku kan sudah bilang aku capek selama 3 hari ini aku mau istirahat. Lagian aku sudah banyak bawa makanan gratis dari Cece Amelia. Emangnya Mas Bayu lupa? Ibumu gak suka makanan yang kamu bawa. Semuanya pedas. Ibumu ini gak bisa pedas, Mir. Kok bisa sih sebagai anaknya kamu gak tahu? Bentaknya. Aku menangis. Ini kali pertama Mas Bayu membentakku. Perkaranya bahkan adalah perkara enteng yang menurutku tidak harus dibesar-besarkan. Aku berlari ke kamar. Mas Bayu tidak mengejarku. Ada apa ini? Apa benar perkataan Bu Sutinah? Awas saja jika benar. Aku tidak sudi berkumpul dengan suami lanat seperti dia. Sebuah telepon seluler berbunyi di kamarku. Kulihat nomor asing tertera di sana. Karena Mas Bayu juga tidak ada di kamar, aku pun mengangkatnya. Halo? Halo, dengan Mas Bayu? Tanya seorang pria di dalam panggilan suara itu. Bukan saya istrinya. Jawabku. Oh, iya Mbak. Maaf,
Ini mainan dewasa yang dipesan Mas Bayu sudah ada di kantor. Apa mau diantar sekarang? Mainan dewasa apa ya? Tanyaku heran, sejak kapan Mas Bayu menyukai hubungan intim dengan membeli mainan dewasa? Vibrator, Mbak. Sampean istrinya kok nggak tahu sih? Katanya Mas Bayu Mbak lo yang minta. Dek, lagi-lagi jantungku sakit. Berita kedek Mas Bayu dan ibuku sendiri semakin menjerit-jadi di otakku. Apalagi foto Bu Sutina berikan tadi, semuanya seolah bersangkutan menjadi satu. Bisa diantar saja, Mas? Nggak apa-apa. Ujarku terpaksa. Memalukan sekali, mulai kapan aku menyukai benda seperti itu dalam rumah tanggaku? Aku masih tidak berhenti menangis di kamarku sendiri. Aku pun merapikan lemari pakaian dan lemari berkas milik Mas Bayu. Seketika mataku tertuju ke arah kotak kayu yang ditutup rapat. Aku penasaran, apa ini tabungan Mas Bayu? Apa jangan-jangan Mas Bayu mau membuat surprise untukku nanti? Astaga, jika benar itu, sangat berdosa aku sudah menuduh suamiku dengan hal-hal yang negatif. Aku pun membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kamera perekam alias handycam. Aku pun heran, sejak kapan Mas Bayu menyimpan handycam? Sejak kapan juga Mas Bayu membeli handycam? Apa aku terlalu sibuk bekerja hingga tidak mengetahui perkembangan suamiku akhir-akhir ini? Aku lantas mencoba menghidupkan handycam itu. Sesaat setelahnya kulihat banyak file video di dalamnya. Pertama aku kecilkan suaranya terlebih dahulu. Aku takut Mas Bayu mendengarnya. Kala video itu terputar, aku terkejut bukan main. Bersambung. Keempat, percekcokan. Aku melihat sebuah video panas yang cukup banyak. Semuanya memang milik Mas Bayu. Hanya saja lawan main di dalam video itu jelas bukan aku. Amarahku sudah berada di ubun-ubun sekarang. Tapi, ini belum cukup, aku harus menyimpan bukti-bukti ini terlebih dahulu. Aku pun merapikan kamar, menutup kotak kayu itu seperti sedia kala. Jika dilihat dari video tersebut ada satu hal yang paling aku ingat, yakni sebuah tahi lala di perut sang wanita. Tak kusangka, Mas Bayu yang pendiam, terlihat begitu baik di depanku, ternyata dia bermain api di belakangku. Saat aku membuka lemari kecil di sebelah lemari dokumen, aku terkejut banyak baju ibu di sana. Dilipat dengan rapinya. Astaga, apa benar yang dikatakan tetangga? Aku akan menanyakan hal ini kepada Mas Bayu besok saja. Sepulang dari membeli beras di pasar. Keesokan harinya. Mas, aku mau berangkat ke pasar, mau beli beras. Kamu gak mau antarin aku, Mas? Tanyaku kepada Mas Bayu yang masih terlelap di bawah selimutnya karena ini masih jam 7 pagi. Naik ojek aja, Mir. Mas ngantuk. Ujar Mas Bayu yang membuatku semakin kesal. Kalau ibu saja kemarin dengan sukarela Mas Bayu mengantarnya. Kenapa denganku? Kenapa Mas Bayu seenaknya menyuruhku naik ojek? Aku pun beranjak dari tempat tidur dengan perasaan dongkol. Mas Bayu memang benar berubah jika aku cermati lebih dalam lagi. Aku keluar kamar. Kulihat semuanya masih tidur, termasuk bapak dan ibu. Aku pun dengan bersedih keluar rumah, menelepon Kang Ojek. Tak lama setelah 15 menit, Ojek pun datang. Aku pergi ke pasar hanya untuk membeli beras. Beras yang akan dimakan bersama-sama. Tapi suamiku sendiri tak lagi peduli bagaimana aku. Banyak tetangga di jalanan yang menyapaku. Ada perasaan aneh di sorot mata mereka, seolah heran. Karena baru sekarang aku menaiki ojek hanya untuk perihal pergi ke pasar. Biasanya ke barat ke timur aku selalu bersama Mas Bayu. Kalau ditanya sakit, jelas. Terasa sekali perbedaan Mas Bayu sekarang dan 3 bulan kemarin. Hingga akhirnya Kang Ojek juga bertanya padaku. Kok tumben naik ojek, Mak? Di mana Mas Bayu? Tanya Kang Ojek. Aku memang kenal dengannya. Bahkan aku sering menggunakan jasanya untuk menyuruhnya mengantar ibu. Mas Bayu masih tidur, Kang? Jawabku. Mungkin karena liburan ya, Mbak? Jawab ojek tersebut. Aku hanya mengangguk. Antara setuju dan tidak setuju. Karena ini adalah tukang ojek yang sama,
yang pernah aku pesankan untuk ibu, dan karena aku mengingat ucapan Mas Bayu ibu pernah terjatuh kemarin, aku berniat menanyakan kebenarannya. Kang, seminggu yang lalu, apa ibu order jasa Akang? Tanyaku kepada Kang Ojek. Enggak, Mbak. Kenapa ya? Tanyanya dengan heran. Katanya ibu naik ojek terus jatuh, Kang. Apa benar? Tanyaku. Hah? Nggak tahu saya, Mbak. Soalnya udah hampir sebulan saya nggak pernah disewa lagi untuk ngantar. Katanya Bu Niken ada laki-laki yang bisa mengantarnya kemana-mana, jadi saya nggak dibutuhkan lagi, Mbak. Dek. Laki-laki? Iya, Mbak. Apa Pak Radit sudah membeli sepeda motor? Tanya Kang Ojek. Radit adalah nama bapakku. Belum, Kang. Ya udah, Kang, berhenti di toko itu aja. Aku pun menunjuk ke sebuah toko besar di depan pasar tradisional di kotaku. Aku membeli 1 kuintal beras untuk makan sebulan. Kang Darman si ojek juga membantu mengangkat beras itu bersama pelayan toko ke atas sepeda motornya. Mbak Maira, kayaknya kalau bawa beras mari gonceng sampean gak bisa. Gimana ya? Tanya Kang Ojek lagi. Nggak apa-apa, Mas. Saya bisa naik becak. Jawabku. Oke deh, Mbak. Saya jalan dulu ya. Ujar Kang Darman. Aku pun mengangguk. Kang Ojek itu kini pergi meninggalkan toko. Sedangkan aku ingin sekali menelpon Mas Bayu untuk menjemputku. Tapi, ada perasaan jika Mas Bayu tidak akan mau. Aku pun terpaksa menaiki bentor alias becak motor. Tak apalah jika lama, yang penting sampai rumah dan aku tidak perlu capek-capek berjalan kaki. Sesampainya di rumah, masih sepi. Hanya ada beras yang diletakkan di teras. Aku pun segera masuk ke dalam rumah. Aku juga berniat masuk ke dalam kamarku. Tapi, lagi-lagi ketika aku menarik gagang pintunya, kamarku terkunci. Kenapa mesti dikunci? Apa Mas Bayu sedang mandi? Begitulah pikiranku saat ini. Aku pun berteriak dari luar. Mas, kalau sudah buka, aku mau salin baju, mau masak juga. Teriakku. Tapi masih sepi. Tak ada jawaban, itu artinya benar Mas Bayu memang sedang mandi. Tak lama, aku melihat bapak datang menghampiriku. Maira? Tanyanya. Iya, Pak. Kamu sudah pulang? Iya, Pak. Baru aja. Loh, ibu kamu mana? Bukannya kamu ke pasar bareng ibumu? Enggak, Pak. Maira sendirian. Emang ibu kemana? Nggak tahu sedari pagi tadi, ibumu nggak ada. Bapak pikir ibu pergi ke pasar bersama kamu. Dek, pertanyaan bapak menusuk hatiku. Jadi, apa jangan-jangan ibu bersama Mas Bayu di dalam kamar? Aku pun tak menjawab melainkan berlari untuk mengetuk kamarku sejadi-jadinya. Mas, buka. Pintaku, karena mungkin terlalu berisik. Tak lama pintu pun terbuka. Mas Bayu keluar dengan toples dan rambut acak-acakan. Ada apa sih, Mir? Teriak-teriak gitu? Kamu kayak orang gila aja. Ujar Mas Bayu. Aku tak memperdulikan ucapannya, melainkan menelisik ke dalam ruangan. Mataku kesana kemari, tapi tidak ada ibu di dalam. Kamu cari apa? Tanya Mas Bayu. Aku pun membuka lemari kecil di dekat lemari dokumen. Berniat menanyakan tentang baju-baju ibu yang terlipat rapi di dalam sana. Mas, kenapa ada baju ibu di sini? Tanyaku kepada Mas Bayu. Iya, tadi ibu tidur di sini. Katanya istirahat di kamar kita buat dia tenang. Habisnya kamar di belakang itu sudah pengap. Aku hanya menghela nafasku pelan. Ada keraguan di dalam hatiku karena sudah 3 minggu ini aku merasa aneh dengan tingkah ibu dan suamiku. Apalagi tetangga sebelah kemarin sudah menunjukkan banyak foto ibu dan Mas Bayu. Oke, kataku yang lantas keluar dari kamar. Mas Bayu mengekor di belakangku.
Kenapa, Mir? Kamu marah? Enggak. Kenapa aku harus marah, Mas? Ibu kan orang tua kandung perempuanku. Tidak ada gunanya aku memperdebatkan ini kecuali memang ada hal lain yang terlarang. Jawabku sekenanya. Mendengar ucapanku, Mas Bayu pun marah. Apa maksudmu yang terlarang? Kalau bicara jangan ngawur, Mir. Ini masih pagi. Melelahkan rasanya kalau aku harus berdebat denganmu. Mas Bayu marah. Tak kusangka ia akan marah karena hal ini. Apa jangan-jangan aku tadi sedang menyindirnya? Bapak lantas menghampiriku dan Mas Bayu karena percekcokan kami. Stop. Ada apa sebenarnya, Maira? Tanya Bapak padaku. Gak ada apa-apa, Pak. Aku hanya kecewa kenapa Mas Bayu sekarang sudah tidak perhatian lagi padaku. Gerutuku jelas di hadapannya. Mas Bayu menautkan alisnya lantas mencecarku. Apa maksud kamu aku tidak memperhatikanmu, Maira? Apa karena aku tidak mengantarmu ke pasar tadi? Karena itu, picik sekali pikiranmu. Ya, aku marah. Karena kemarin kamu bisa mengantarkan ibu ke pasar. Kenapa untuk istrimu sendiri saja kamu gak bisa, Mas? Apa yang terjadi antara kamu dan ibu? Bersambung. Kelima, kamera CCTV. Astaga, Maira. Cukup. Itu ibu kamu sendiri. Gak pantas kamu jelek-jelekin ibu kamu. Mas Bayu marah. Urat-urat di lehernya menegang dan bermunculan. Aku pun juga sama. Gak pantas kamu bilang, Mas. Terus kamu mesra-mesraan sama ibu kemarin dilihat tetangga itu ngapain? Bentakku kepada Mas Bayu. Heran kenapa Mas Bayu selalu membela ibu mertuanya sendiri. Sesayang itukah Mas Bayu kepada ibu? Bapakku, Radit Sudibyo hanya menggaruk kepalanya berkali-kali melihat pertengkaranku dengan Mas Bayu. Lantas tak lama, ibu datang berada di antara kami. Ada apa? Nah Bayu pagi-pagi begini kok kalian sudah ribut? Tanya ibu kepada kami. Aku pun terdiam tak banyak bicara lantas meninggalkan mereka semua. Aku lebih baik pergi masak saja. Pusing kepalaku mengingat beberapa video yang terpajang di layar handicam kemarin malam. Tapi, percayalah jika aku sudah mengetahui semuanya aku akan pergi dari rumah ini. Aku tidak suka akan perselingkuhan, apalagi jika itu dengan ibu kandungku. Benar-benar seperti hewan rasanya. Sore ini aku keluar sebentar untuk menghadiri arisan warga. Bapak juga sibuk mencari sepeda motor di showroom bersama temannya. Kali ini aku tidak mau dibodohi Mas Bayu yang so inosen dan so alim itu. Aku meletakkan kamera CCTV di kamar ibu dan Mas Bayu tanpa sepengetahuan keduanya. Bodoh amat aku dicap si tukang buruk sangka atau apapun itu namanya. Karena feelingku benar-benar tidak bisa diganggu-gugat. Aku yakin perempuan itu pasti ibu. Sikap Mas Bayu saja aneh beberapa minggu ini padaku. Aku pun berangkat arisan karena ini sudah pukul 3 sore. Dalam hati, aku deg-degan, apa kira-kira yang akan kutangkap dari rekaman CCTV itu nantinya. Lantas, aku tak banyak babi bu. Aku berpamitan kepada Mas Bayu. Bahkan aku bersikap sok mesra daripada biasanya. Aku mencium kedua pipinya. Entahlah, ini hanya taktik. Mudah-mudahan Tuhan membantuku untuk menangkap aksi busuk suamiku yang tidak tahu malu itu. Di perjalanan menuju arisan, aku bertemu Mpok Lela. Ia menanyakan banyak hal tentang ibu dan suamiku yang semakin membuatku gelisah dan resah akan keduanya. Dik Maira, kamu tahu nggak? Kalau suami kamu akhir-akhir ini sering berdua keluar dengan ibumu? Aku pun menggeleng dan berusaha memberikan jawaban yang positif. Tidak, Empok. Mungkin Mas Bayu hanya mengantarkan ibu saja, gak lebih. Masa peluk-pelukan, cubit-cubitan mesra itu wajar sih Dik Maira untuk mereka selaku mertua dan menantu? Dik, jantungku sakit mendengarnya. Apa benar yang diucapkan tetangga? Jangan-jangan mereka hanya menebar fitnah, agar pikiranku semakin buruk kepada keduanya. Tapi, video di handicam, aku hanya terdiam. Tak tahu hal apa yang harus kukatakan kepada mereka. Aku bingung bagaimana aku harus menanggapi omongan tetangga yang kian menjadi jadi di telingaku.
Kok diam sih, Dik Maira? Kenapa? Kamu nggak percaya ya sama saya? Tanya Empok Lela. Bukan nggak percaya, Empok. Saya saat ini sedang mencari kebenaran tentang keduanya. Kalau saya lihat sendiri, saya pasti akan meninggalkan Mas Bayu. Empok, ini terlalu keji jika sampai mertua tidur dengan menantunya sendiri. Ujarku yang lantas berjalan mendahului Empok Lela, karena aku tidak ingin terlibat dalam omongan lebih dalam mengenai ibu dan Mas Bayu. Sepulang dari arisan, aku sebenarnya ingin segera pulang, tapi seorang teman menelponku, katanya ia ingin bercerita banyak denganku. Ya, sedikit curhat gitulah. Namanya Mela, teman saat aku masih SMA. Bertemu Mela juga bukan pilihan buruk bagiku, karena Mela sangat baik dan ramah. Terlebih, aku juga lagi sumpek dengan urusan Mas Bayu yang semakin membuatku enggan untuk bertemu pria itu. Aku pun segera menemui Mela di kafe terdekat di daerahku. Mela tampak begitu kurus sekarang, padahal biasanya ia sehat dan berisi. Wanita itu lantas memelukku dengan erat. Maira, peluknya. Aku pun lantas membalas pelukannya. Kamu kok kurusan sih, Mel? Tanyaku dengan mengiba. Aku cerai dari Mas Afran, Mir. Ujarnya padaku, wajahnya juga mendadak bersedih. Kenapa pisah? Tanyaku heran. Mas Afran selingkuh dengan teman sekantornya. Kamu sendiri gimana? Sehat kan? Tanya Mela yang menatap penasaran akan keadaanku saat ini. Aku nggak baik, Mel. Aku ada masalah dengan Mas Bayu. Aku bingung harus menceritakan hal ini ke siapa. Ujarku yang lantas duduk di kursi kafe berhadapan dengan Amela Prastilia, sahabat SMA-ku. Bayu, kamu ada masalah? Masa sih, Mir? Kamu sama Bayu kan akur banget. Ujar Mela. Itu dulu, Mel. Sekarang nggak lagi. Jawabku. Mela heran dengan ekspresi mimik wajahku yang tiba-tiba lesu dan lemas. Kadang aku masih ragu haruskah aku menceritakan semuanya kepada Mela. Karena jujur saja, aku muak dengan kelakuan Mas Bayu yang soalim itu. Tapi daripada aku stres sendiri, lebih baik aku share saja kepenatan hati ini dengan sahabatku, Amela. Aku pun bercerita panjang lebar mengenai kedekatan Mas Bayu dan ibu kepada Mela sahabatku. Dan menurut Mela, aku harus lebih bersabar untuk menangkap basah kelakuan keduanya. Kami berdua pun menyusun strategi. Aku cukup takjub dengan Amela yang masih bisa peduli dengan masalahku, meski ia sendiri sedang dalam masalah besar. Mela memiliki 3 anak, dan ia hidup menjanda. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang biasanya ia dapatkan dari Afran Rahardian kini tak lagi ada untuknya. Wanita itu memang tegar. Ia bahkan bisa bekerja di restoran sembari membawa 3 anaknya. Aku pun menawarkan Mela agar ia menitipkan putra-putrinya di rumahku ketika ia sibuk bekerja. Makasih, Amir. Kamu mang sahabat sejati. Besok kalau aku mulai bekerja, aku titip anak-anak ya. Soal uang nanti aku kasih akhir bulan. Tawar Mela. Aku jelas menolak. Aku benar-benar berniat membantunya, bukan memerasnya. Mela sudah kuanggap seperti adikku sendiri sejak duduk di bangku SMA dulu. Sayangnya, persahabatan kami harus terpisah oleh jarak dan waktu yang cukup lama karena Mela ikut suaminya yang dipindahkan dari tempat kerjanya yang lama. Mel, aku pamit dulu ya. Soal strategi kamu itu emang mantap. Besok aku mau coba. Oh ya, anak-anak kamu suka apa? Biar aku masakan aja. Ujarku. Gak usah repot-repot, Mir. Bisa nitipin anak-anak aja, aku udah seneng. Mudah-mudahan berhasil ya. Mela memelukku. Kami pun berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Mas Bayu tampak acuh tak acuh. Aku pun juga sama. Tak mau ketinggalan, aku segera mengambil tablet Android yang kuletakkan di dalam nakas. Dari sana aku bisa melihat hasil rekaman CCTV yang kuletakkan di kamar tadi. Baru saja aku menghidupkan tabletku. Mas Bayu datang mengejutkanku. Maira! Bersambung. Keenam, lingerie merah.
Aku terkejut mendengar suara Mas Bayu. Lantas, aku terburu-buru meletakkan tablet Android pengintai CCTV itu. Ada apa, Mas? Tanyaku. Kenapa kamu pulang malam sekali? Tanya Mas Bayu dengan menginterogasiku. Aku habis ketemu Mela, Mas. Katanya dia diceraikan suaminya karena suaminya selingkuh dengan teman sekantornya. Jadi, besok pas dia kerja, dia mau titip anak-anaknya di rumah. Mas Bayu menarik nafasnya panjang, seolah tak setuju. Tapi, besok kamu bekerja kan? Tanyanya. Gak, Mas. Cece Amalia udah berangkat ke Singapura, jadi restoran tutup dulu untuk sementara. Ujarku. Oh. Mas Bayu masuk ke dalam kamar. Ia berniat mengganti pakaiannya. Tapi, ketika ia membuka bajunya, kulihat beberapa bekas cupang di leher dan dadanya. Aku pun sontak menanyakannya dengan geram. Mas, kamu habis ngapain? Sama siapa? Ketusku. Mas Bayu tak menjawab. Ia seolah berpikir alasan apa lagi yang akan ia lontarkan. Mas, jawab! Bentakku dengan kesal. Mas Bayu lantas tersenyum. Ia datang menghampiriku. Ini cuma digigit hewan kok sayang. Pas kemarin aku bersihkan rumput di halaman belakang. Jawabnya santai. Ekspresinya juga tak menandakan kebohongan. Oh, hewan apa yang giginya sebesar ini? Tanyaku kepada Mas Bayu sembari menunjuk tanda cupang berbentuk matahari di rina perut roti sobeknya. Mas Bayu tersenyum. Belalang sayang. Udahlah, lagian aku mau selingkuh sama siapa? Aku kan di rumah terus, lagi cuti kerja. Hatiku semakin muak, geram ingin segera melihat bukti rekaman CCTV di dalam tablet Android yang kutaruh di dalam nakas. Ya, gak tahu siapa tahu kamu bawa janda terus tidur dengan dia, Mas. Aku pun geram dan menarik nafasku kesal. Mas Bayu tersenyum-senyum menggelengkan kepalanya. Jangan marah dong, sayang. Kok jadi cemburuan gini sih? Mas Bayu mendekat dan duduk di sebelahku. Aku pun yang kesal tak kusangka kini aku menteskan air mataku begitu saja. Mas, jujur Mas, kamu gak lagi mengkhianati aku kan, Mas? Tanyaku padanya dengan genangan air mataku yang mulai menggenang. Mas Bayu tersenyum dan memelukku. Mengkhianati apa sih, Mir? Emang siapa yang mau dengan suami kamu ini? Tanyanya yang menepuk punggungku. Ditanya kesal. Jelas. Bagaimana bisa Mas Bayu berlagak so inosen dan tidak bersalah? Padahal jelas-jelas aku sudah menemukan bukti rekaman video surnya dan dicam yang ia simpan sendiri. Hanya saja aku belum berani mengungkap semuanya. Belum bisa. Karena aku tidak punya cukup bukti untuk menuduhnya secara terang-terangan. Aku melepas pelukan Mas Bayu begitu saja, lantas aku pergi mandi dan mengacuhkannya. Mas Bayu berkali-kali menghela nafasnya panjang kepadaku. Aku pun juga tidak peduli dengan apa yang ia katakan. Hingga 1 jam lamanya aku berendam di kamar mandi. Barulah aku keluar, Mas Bayu sudah tertidur pulas. Sepertinya ia kelelahan, entahlah. Aku pun bergegas untuk memasak makan malam, karena aku tahu semarah apapun aku pada Mas Bayu, aku akan tetap melakukan tugasku sebagai seorang istri. Baru saja aku mau ke dapur. Aku mendengar percekcokan antara bapak dan ibuku di dalam kamarnya. Ken, kamu itu kenapa sih beberapa hari ini susah sekali untuk berkumpul denganku? Apa kamu sudah gak cinta denganku? Tanya bapak. Aku masih kedatangan tamu, Dit. Mana mungkin aku bisa melayanimu dengan keadaan seperti ini? Tapi, kenapa kamu gak seperti biasanya sih, Ken? Biasanya kalau kamu kedatangan tamu, kamu gak bisa kemana-mana. Seharian ini kamu justru gak di rumah. Emang dari mana saja? Celetuk bapak. Aku terdiam. Sempat putus asa untuk melihat hasil rekaman CCTV di kamarku. Tapi, biarlah aku mau masak saja dulu. Aku pun melanjutkan langkahku ke dapur. Tak baik rasanya jika aku terus-menerus menguping pembicaraan bapak dan ibu.
Meski aku masih dongkol dan curiga akan ibuku sendiri. Setelah 1 jam memasak, aku membangunkan Mas Bayu, Bapak dan Ibu. Kali ini aku sengaja makan terlebih dahulu. Aku ingin melihat rekaman CCTV di tablet yang berada di kamarku kala Mas Bayu makan malam. "Kamu nggak makan, Mir?" tanya Bapak. "Aku udah makan, Pak. Tinggal kalian aja yang belum. Kamu makan yang banyak, Mas. Aku masak spesial buat kamu itu," ujarku kepada Mas Bayu yang masih mencuci tangannya di wastafel. "Kamu nggak mau makan lagi dengan Mas, Mir?" tawarnya. Aku menggelengkan kepalaku. "Nggak, Mas. Aku takut gendut." Sedangkan ibu entah kenapa, ibu akhir-akhir ini jarang berbicara denganku. Ia seolah memilih untuk diam dan tidak banyak bicara. Apa ada yang disembunyikan? Entahlah. Aku tidak tahu. "Kalau gendut kenapa? Hubungan Bayu masih tetap cinta, ya kan, Nak Bayu?" tanya Bapak kepada Mas Bayu yang lantas membuat mimik wajah Mas Bayu berubah. Ia menjawab dengan sedikit kaku dan kikuk seketika. "Iya, Bapak benar itu." Aku hanya tersenyum kecut. Entahlah, aku merasa ada unsur keterpaksaan di wajah Mas Bayu saat mengatakan hal tersebut. "Ya udah, Pak. Maira mau masuk dulu, mau lanjutkan bikin novel online." Pamitku kepada mereka semua. Mas Bayu hanya tersenyum. Ibu selalu saja menunduk, entah ibu emang agak aneh-aneh baru-baru ini. Aku pun pergi ke kamarku, kuambil tablet yang kutaruh di dalam nakasku. Kuhidupkan dan kulihat hasil rekaman CCTV sekitar 5 jam yang lalu. Aku juga tampak fokus kali ini, memperhatikan gerak-gerik yang terjadi di dalam rekaman. Awalnya aku lihat Mas Bayu keluar kamar. Tak lama ia juga kembali mengambil handuk dan pergi mandi. Cukup lama aku mencermati hingga akhirnya Mas Bayu keluar dari kamar mandi. Ia juga memakai wewangian. Lalu, kulihat ia tampak mengambil kotak kayu yang berisi handi jam waktu itu. Dek, jantungku semakin berdebar-debar. Ini kali pertama aku harus siap merasakan sakitnya dan perihnya perselingkuhan suamiku sendiri. Mas Bayu tampak meletakkan handi jam itu di atas lemari, nakas. Mungkin Mas Bayu akan melakukan sesuatu, entah bersama siapa. Aku berharap bukan ibu orangnya. Meski tetangga banyak bergosip dan curiga akan hubungan keduanya yang katanya tidak layak disebut menantu dan mertua. Tak lama kemudian aku juga melihat Mas Bayu memberikan parfum di sekitar bed cover. Seromantis itu suamiku? Aneh. Aku semakin deg-degan. Mengingat sore tadi aku hanya meninggalkan Mas Bayu dan ibu di rumah. Bapak kan sedang mencari sepeda motor bekas untuk dipakai sehari-hari. Tak lama aku melihat seorang wanita masuk, rambutnya diikat ala ekor kuda. Wanita itu juga mengenakan lingerie berwarna merah. Mas Bayu tampak mesra mendaratkan ciuman panasnya. "Arg!" Aku berteriak seketika. Sakit sekali dadaku. Bersambung. Ketujuh, bukti tahi lalat. Sakit sekali hatiku melihat perselingkuhan suamiku di depan mataku seperti ini. Sepertinya aku juga harus membeli kamera CCTV yang lebih jernih, karena wajah wanita itu tidak terlalu jelas. Sebelum ketahuan Mas Bayu, aku pun mematikan tablet tersebut. Aku menyenderkan kepalaku di dipan besar, air mataku tak kunjung berhenti untuk meneteskan buliran kristal di pipiku. Teganya Mas Bayu. Teganya dia berselingkuh di belakangku. Aku muak dengan sikap sok alimnya, sok inosennya. Tak lama kemudian aku pun tertidur. Aku cukup penat memikirkan semuanya. Wajar jika aku tertidur begitu saja. Hingga akhirnya aku terpaksa terbangun karena ada tangan yang menjelajahi tubuhku. Ya, aku melihat Mas Bayu menindihku. Aku pun yang masih kesal segera memberontak untuk tidak melayaninya. "Turun, Mas! Aku lagi datang bulan!" ketusku. Mas Bayu pun kecewa. Ia turun dari atas tubuhku dan lantas tidur di sebelahku tanpa berbicara sedikit pun. Bodoh amatlah aku dengan dirinya yang sok-sok innocent itu. Lihat saja,
Besok atau lusa aku akan segera menjalankan misi yang sudah Mela berikan padaku. Pagi sekali aku terbangun. Kali ini aku tidak terlalu sibuk memikirkan Mas Bayu. Bahkan aku tidak memasakkan sarapan pagi untuknya. Dongkol rasanya, mengingat bagaimana ia mencumbui wanita berlingeri merah itu. Aku bahkan sibuk menyapu halaman dan bercengkerama dengan kelinci yang kupelihara di halaman rumahku. Tak lama, bapak memanggilku. Ia memintaku untuk membawa ibu ke tukang urut karena penyakit asmanya tiba-tiba kambuh. Aku pun membawanya ke tukang urut langganannya, namanya Bu Imah. Sedangkan bapak, hari ini akan sibuk menyewa sawah untuk panen 6 bulan ke depan. Setibanya di rumah Bu Imah, kebetulan lagi sepi, tidak terlalu banyak pasien yang mengantri. Aku pun bisa menarik nafasku lega. Di saat itu, Mela justru menelponku. Halo, Mir. Halo, Mel. Ada apa ya? Apa kamu sudah di rumah sama anak-anak? Tanyaku. Enggak, Mel. Aku nggak jadi titip anak-anak karena ibuku sudah datang. Ia bersedia menjaga anak-anak kalau aku bekerja. Jadi kamu nggak perlu repot-repot. Loh, tapi aku nggak repot kok. Kalau emang ada neneknya dan mau, ya udah. Padahal sayang sekali, aku ingin bertemu dengan Jino dan Kini. Ujarku. Ya, lain kali aja ya kalau aku libur kerja. Aku bawa anak-anak buat ketemu kamu. Ujar Mela. Oke deh, kalau ada apa-apa kamu cerita aja ke aku. Mel, aku bakal siap dengarkan 24 jam buat kamu kok. Ujarku. Iya, Mir. Makasih banyak ya. Aku jalan dulu, kamu juga. Kalau ada masalah cerita aja. Aku siap kok dengerin. Hei, ya hati-hati ya. Iya, bye. Telepon pun terputus. Kebetulan ibu juga sudah dipanggil oleh Bu Imah untuk segera dipijat. Aku pun mengantarnya ke dalam. Di sana sudah siap jarik kain panjang Jawa berwarna coklat dengan bantal untuk merebahkan badan. Pijat di Bu Imah memang spesial untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti asma, asam lambung, saraf kejepit, dan beberapa lainnya. Saat ibu membuka bajunya, jantungku semakin sakit. Mataku tertuju ke arah tahi lalat di perutnya. Sebuah tahi lalat yang persis dengan lawan main Mas Bayu di rekaman video surnya. Astaga, apa benar ibu dan Mas Bayu? Aku langsung membatu, otakku melayang, hatiku sakit dan pecah berkeping-keping. Tuhan, aku mohon segera cepat pertemukan keduanya. Aku sudah tidak tahan dengan sikap inosen dan sok baik keduanya. Amarahku berkecamuk, tapi tak mungkin aku meledak di sini. Apa kata orang nanti? Semua orang terkadang selalu bersikap tidak adil. Banyak yang menuhankan orang tua. Meski orang tua salah, banyak dari mereka yang tetap bersikeras menyalahkan posisi anak apapun salah orang tuanya. Mungkin adanya tradisi jika ibu pasti baik, padahal tidak semua ibu seperti itu. Sikap seorang ibu itu bergantung hatinya bukan karena sudah pasti ibu maka akan baik kepada anaknya. Tidak, jelas salah. Di luar sana banyak ibu-ibu yang tega membuang bayinya sendiri. Lantas apa itu yang disebut sebagai orang tua perempuan yang baik? Bukan kan? Di luar sana juga tak ketinggalan ibu-ibu yang baik yang rela mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk anak-anak mereka. Jadi kembali lagi semua sikap bukan karena posisi yang ia miliki, tapi karena hatinya. Aku menghela nafasku panjang, sebelum akhirnya aku keluar dari ruangan. Kini bayangan tahi lalat ibu semakin menjadi jadi di kepalaku. Kalau ditanya, kesal? Sudah pasti. Karena aku bukan malaikat, mana ada istri yang tidak kecewa jika suaminya berselingkuh. Sekitar 1 jam aku menunggu ibu dipijat. Tak lama wanita tidak tahu diri itu menghampiriku. Mir, ayo pulang. Makasih, ya. Badan ibu sudah agak mendingan. Ujar ibu kepadaku. Aku hanya acuh tak acuh. Aku lantas berpamitan kepada Bu Imah. Kami pun pulang. Sejujurnya hubunganku dengan ibu selama ini memang tidak pernah baik. Ibu itu egois, keras kepala, dan sok benar. Entahlah. Jika kalian akan menilaiku salah, aku tidak peduli. Ini perasaanku yang berkecamuk sejak lama.
Aku bosan mengalah kepada ibuku yang seperti anak-anak. Masa iya masalah suami, aku juga harus mengalah? Kalau kamu ada di posisiku, kamu mau mengalah? Jangan munafik. Selama di perjalanan aku masih dongkol. Rasanya jika ini bukan ibu kandungku, aku tidak akan mengantarkannya pulang. Biar saja ia naik sepeda motor second yang bapak beli ini. Mir, kamu tadi sempat masak buat Bayu kan? Tanya ibuku. Cih, Mas Bayu lagi? Sejak kapan ibu jadi sok perhatian ke Mas Bayu? Apa karena sudah merasakan tubuhnya, ibu lantas menjadi seperti itu? Semua itu hanya ada di otakku unek-unek yang tak bisa ku keluarkan tanpa bukti yang banyak. Belum, Bu. Kenapa nggak ibu aja yang masak buat Mas Bayu? Ujarku ketus. Entahlah, mungkin emosiku sudah tidak bisa dibendung lagi, hingga perkataan itu nyaris keluar dari mulutku secara spontan. Loh, kok ibu? Kan istrinya Bayu kamu, Mir. Jawab ibuku. Ya, aku istrinya. Tapi, ibu juga ikut merasakan tubuhnya, tubuh terlarang suamiku. Dasar, sama-sama munafik. Aku tak menyahut sesampainya di rumah. Aku masuk ke dalam kamar. Kali ini amarahku tidak bisa kutahan lagi. Mas Bayu sedang berbaring di atas ranjang. Aku pun tak peduli. Aku membuka handicam yang tersimpan di kotak kayu. Mengambilnya paksa, lantas aku juga berpura-pura merengek menangis memanggil nama ibu setelannya. Ini sesuai rencana Mela untuk menangkap basah keduanya. Bu, teriakku. Mendengar suaraku yang melengking keras, Mas Bayu terbangun seketika. Kini posisinya justru ia panik dan beranjak dari tempat tidurnya ketika aku memegang handicam laknat di tanganku. Mir, mau kamu apakan handicam itu? Bersambung. Kedelapan, amarah Bayu. Aku berusaha menahan emosiku, sesekali aku menarik nafasku, agar aku bisa leluasa untuk berbicara. Kenapa, Mas? Kamu takut kalau kamu ketahuan selingkuh dari aku? Ujarku. Tanpa basa-basi, Mas Bayu merebut handicam di tanganku dengan paksa. Ia lantas membanting handicam itu hingga akhirnya pecah berkeping-keping. Lancang kamu, Maira. Ini privasi saya. Kamu seenaknya mencuri barang saya. Lancang kamu bilang, Mas. Kamu yang lancang. Kamu yang sudah tidur dengan ibu mertuamu sendiri. Plaak. Tamparan kelas mendarat di pipiku. Meski perih, aku berusaha tidak menangis. Sok tegar di hadapan suami laknatku. Kamu tampar aku, Mas. Aku nggak nyangka, Mas. Selama 3 tahun kita menikah, baru sekarang kamu berani tampar aku karena dia. Tunjukku kepada ibu yang tiba-tiba muncul di depan pintu kamarku. Tutup mulutmu, Maira, atau saya akan bunuh kamu. Ancam Mas Bayu. Bunuh aja, Mas. Biar sekalian kamu bisa leluasa berdua dengan wanita yang pernah melahirkanku ini. Ucapku yang lantas meninggalkan keduanya. Aku pergi keluar rumah. Semua tetangga berkumpul mungkin karena tadi aku terlalu keras berteriak-teriak melawan amarah Mas Bayu. Entah akan kemana. Yang jelas aku masih ingin menenangkan diri. Namun, belum jauh aku melangkah aku bertemu bapak di perjalanan. Maira, mau kemana toh, Nduk? Tanya bapak yang terheran. Aku pun tak pikir panjang. Aku memeluk bapak dan menangis sejadi-jadinya. Yang ku kejutkan adalah Mas Bayu berteriak dari halaman rumahku. Karena jarak kami hanya sekitar 3 rumah saja. Ibu-ibu lihat kelakuan Maira. Dia sengaja playing victim padahal jelas yang membangun hubungan terlarang. Itu dia. Lihat, dia memeluk bapak kandungnya dengan mesra. Apa saya nggak cemburu dibuatnya? Apa dia lupa saya ini siapa? Dek, aku lantas melepas pelukanku kepada bapak. Ini juga bukan hal biasa yang aku lakukan. Ini adalah bentuk refleks karena aku terlalu sedih. Mendengar ucapan Mas Bayu, bapak jelas tidak terima. Ia berniat menghampiri Mas Bayu dan ibu yang berkacak pinggang. Tapi, aku melarangnya. Pak, sudah? Ujarku.
Lagi pula ini kebodohanku. Aku terburu-buru. Aku terlalu emosi hingga akhirnya aku belum siap dengan bukti-bukti yang ada. Oh, tunggu tablet di kamar. Aku belum mencoba untuk mengeceknya lagi. Siapa tahu ada video syur mereka yang terekam di sana. Aku pun tak gentar. Aku berjalan pergi menemui Mas Bayu. Semua warga berkumpul, termasuk Pak RT. Mau apa lagi kamu, iblis? Bentak Mas Bayu padaku. Aku tak peduli. Aku pun berlari ke kamar, persetan dengan omongan mulut suamiku yang tak pernah kusangka akan sesarkas ini. Aku pun mengambil tablet di kamarku. Semua warga masih berkumpul. Pak RT juga sepertinya berbincang-bincang dengan bapak di luar. Kala itu aku menghidupkan tabletku, kulihat ada tangkapan video terbaru yang direkam semalam. Dan ini jelas. Jelas sekali jika ini adalah video antara Mas Bayu dan Ibu. Aku pun tersenyum kala aku akan memberitahu Pak RT soal video itu. Tabletku justru kehabisan daya. Bleb. Sial. Di saat seperti ini, malah tabletku yang tidak bisa diajak kompromi. Aku lantas mengambil charge dan melakukan pengisian di tempat yang jarang dijamah oleh Mas Bayu, agar ia tidak curiga dan lantas menghapus semua kelakuan busuknya di sana. Maira! Panggil bapak dari luar halaman. Aku pun beranjak ke depan. Pak RT tampak menenangkan Mas Bayu dan ibuku, Niken. Nak, Maira, apa kamu punya cukup bukti soal tuduhan kamu kepada suami kamu? Tanya Pak RT. Aku tak segera menjawab. Ibu dengan santainya mengatakan hal yang semakin membuatku muak. Mungkin ini cuma masalah sepele Pak RT. Anak saya emang cemburuan karena kemarin saya bonceng suaminya. Celetuk ibuku dengan wajah tanpa dosanya. Benar? Itu nak Maira? Tanya Pak RT. Aku hanya menggelengkan kepalaku. Saya bukan anak kecil Pak RT. Saya tidak pernah bisa menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Jawabku. Ibu dan Mas Bayu saling pandang, ada kegelisahan di mata mereka. Takut jika kelakuan mereka akan terkuak. Bapak tampak kalut, wajahnya sepenuhnya kecewa. Bapak adalah pria yang paling sabar yang pernah singgah di hati ibu. Dulu, sebelum ibu melahirkanku, katanya ia sudah menikah selama 2 kali hingga akhirnya bertemu bapak dan mempunyai anak diriku. Itu pun, ia tidak menyukai anak perempuan. Ibu mengatakan kepada bapak, dulu ia sempat ingin menggugurkan kandungannya. Karena ia tidak suka dengan anak perempuan. Tapi, bapak yang melarangnya. Agak perih jika diingat. Tapi, saat itu aku masih remaja. Aku berusaha untuk tidak memperdulikan apa yang ibu katakan. Aku menganggap itu hanya angin lalu. Aku tetap berusaha berbuat baik kepadanya. Tapi sekarang, kesabaranku sudah habis. Aku kecewa. Aku menyesal. Kenapa aku harus menanggung rasa kecewa untuk kedua kalinya? Tak cukupkah kasih sayang bapak kepada ibu? Kenapa harus suamiku? Kenapa ibu tega? Itulah hal-hal yang berputar di otakku. Kamu punya bukti apa? Jangan sembarangan kamu kalau bicara, Maira. Tuduhanmu itu tidak masuk akal. Bentak Mas Bayu. Tapi, tiba-tiba Bu Sutina muncul di antara kami. Tahu rasa kamu, Ken? Sulit kan simpan bangkai? Ketusnya, ibuku hanya mengepalkan tangannya dengan geram. Apa maksud kamu, Sutina? Bentaknya. Mas Bayu masih duduk di atas sofa, nafasnya tersengal-sengal. Kegelisahan di matanya memang tak bisa ditutupi. Mungkin ia pikir buktinya hanya ada pada handicam yang ia hancurkan tadi. Haha, kamu salah Mas. Kamu kalah selangkah. Begitu ucapku dalam hati. Pak RT pun menghela nafasnya penuh. Nak Maira, sekarang coba kamu ambil bukti apa yang kamu punya, supaya saya bisa memutuskan masalah ini. Ujar Pak RT. Bapak terlihat tidak setuju. Mungkin rasa sayangnya kepada ibu begitu besar, ia tak ingin jika ibu akan dihukum atau dicerca masyarakat. Jadi,
Ia seolah memberikan kode isyarat tertentu kepadaku. Sebaiknya biar saya selesaikan masalah ini dengan Mas Bayu secara kekeluargaan, Pak. Ucapku. Meski sebenarnya aku ingin Mas Bayu dan Ibu menjadi buah bibir masyarakat agar mereka jera, tapi kala melihat ekspresi Bapak, aku menjadi tak tega. Pak RT menghela nafasnya pelan. Baiklah kalau begitu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian silakan bubar. Masalah ini sudah dianggap selesai untuk sementara. Ujar Pak RT yang lantas berpamitan kepadaku dan Bapak. Semua orang lantas satu persatu pergi dari rumahku. Desas-desus tetaplah berjalan. Kala semua orang mulai pergi, tak kusangka Mas Bayu justru berdiri dan memukulku. Bug, kamu istri yang suka drama. Beraninya kamu membuat nama baik saya tercoreng di depan orang banyak, Bu. Aku pun tersungkur. Mataku tanpa sadar mengeluarkan buliran air mata bercampur perasaan perih dan kecewa. BAYU! Teriak Bapak seketika. Bersambung. Kesembilan, desahan laknat. Mas Bayu menghentikan aksinya. Ia mungkin masih segan dengan Bapakku. Sini, ayo kita bicara. Ujar Bapak. Keduanya pun berbicara secara kekeluargaan di teras bersama. Aku pun terhuyung pergi ke kamar, melihat wajahku yang mulai lebam di pantulan kamarku. Lihat kamu, Mas! Pekikku. Aku pun berniat mengambil es di kas untuk mengompres luka di sekitar pelipis mata kananku. Ketika melewati ruang tengah, aku melihat yang tadi. Saat menghilang tablet put, terkejut semuanya hilang saja, padahal Mas Bayu sama sekali tidak tablet yang kuletakkan di situ. Lemas sudah diriku, nyaliku perlahan mulai ciut. Kecewa karena aku tidak bisa membuktikan kelakuan bejat Mas Bayu dan Ibu. Aku pun membawa tabletku ke kamar. Entah mengapa, sekarang aku terlalu lelah ingin rasanya tidur dan melupakan masalahku bersama Mas Bayu pagi ini. Keesokan harinya, Mas Bayu memelukku dengan erat. Aku pun sulit bergerak dibuatnya. Tangannya yang kekar berusaha aku singkirkan dari atas tubuhku. Lantas, ia kembali merengkuhku dengan erat. Mir, maafin aku ya. Aku janji, aku gak akan hianati kepercayaan kita. Tuturnya dengan lemah lembut. Lantas bisakah aku percaya? Tidak. Lagi pula, aku jijik ketika mengingat video yang direkam CCTV semalam. Karena jelas itu adalah ibu. Aku tidak bisa lupa meski videonya ada yang sengaja menghapusnya. Udah Mas, jangan bahas hal itu. Aku mau ke Bu Imah, badanku mau remuk. Ujarku yang sinis dan menghentakkan tangan Mas Bayu. Maira, maafin aku ya. Ujarnya lagi. Aku acuh tak acuh, berjalan meninggalkan kamar. Lantas, Bapak memanggilku. Mir, sini, Bapak mau bicara. Ujarnya. Aku pun menurut. Kami duduk di halaman belakang. Wajah Bapak tampak sayu dan sedih melihat luka lebam di wajahku. Kamu mau cerai dari Bayu? Pertanyaan Bapak secara tiba-tiba menuju ke arahku dengan tatapan tajamnya. Iya, Pak. Jawabku singkat. Kemarin malam Bapak sudah bicara banyak dengan ibumu dan Mas Bayu. Katanya mereka tidak melakukan apapun. Emang kamu ada bukti apa, Tonduk? Tanya Bapak. Bodoh amat dengan bukti. Aku yakin yang menghapus video asusila tak layak di tabletku pasti ibu. Mereka berdua memang iblis yang lupa akan rasa malu. Sekarang gak ada, Pak percuma main maling lebih pintar dari polisi, kalau enggak ya di penjara penuh. Jawabku. Bapak menghela nafas pelan. Kata suami kamu itu terlalu banyak berhalusinasi dan cemburu ke ibu. Bapak Iyo juga heran kemarin kamu bisa-bisanya bertengkar dengan Bayu. Terus terang Bapak bingung. Sudahlah, Pak. Aku mau pijat dulu. Aku lelah membicarakan hal ini. Terlalu muak dan bosan rasanya melihat Mas Bayu. Ibu apalagi Bapak yang merasa seolah aku ibu berhalusinasi. Wajar sih mungkin karena aku belum pernah memberikan bukti apapun ke mereka. Bodohku lewat emosi. Ternyata akibat rasa emosi justru tidak mendapat hasil apapun.
Aku banyak belajar dari hal ini. Lantas aku keluar menuju ke rumah Bu Imah. Awalnya aku berniat untuk naik ojek, tapi Mela tiba-tiba lewat di depan rumah. Maira? Sapanya. Mela? Ujarku. Lo wajah kamu kenapa, Mir? Tanya Mela. Sudahlah, ayo antar aku. Kamu bisa kan? Sekalian aku mau cerita banyak soal Mas Bayu. Ujarku.